Jogja, Bapak Ibu, teman-teman, dan saya menyambut juga untuk teman-teman yang hadir mengikuti ibadah ini lewat IFGF Jogja Streaming. Mari kita berdiri bersama untuk sebelum kita bisa memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita buka dengan doa, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan untuk kami boleh berkumpul lagi di tempat ini Tuhan. Kami menyiapkan hati kami dan kami sudah siap Tuhan. Hati kami, pikiran kami, perkataan kami Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau. Dan tentunya kami juga siap untuk menerima firman-Mu. Bicara kepada kami Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami dan kami siap untuk bisa mendengarkan semua pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. IFGF, mana suaranya? Semua bertepuk tangan. Tuhan, hari ini kami mau menyatakan kebesaran-Mu, bahwa Kau mengatur hidup kami. Hidup kami dijamin oleh kuasa Engkau Tuhan. Oleh sebab itu nyatakan lagu kemenangan ini bersama saya. Here we go. Come on church.
mungkin kita sedang mengalami masalah, pergumulan hidup, dan beban yang mengendalikan hidup kita. Hari ini juga kami nyatakan di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi. Hidup kita dikembalikan oleh Tuhan yang sudah memenangkan perang untuk kita. Kita sembah dan kita puji Dia. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menyediakan. Come on church, dengan sungguh-sungguh nyatakan kemenangan ini. God is fighting for us. God is fighting. Berbicaralah kepada Tuhan. Darkness lighting up the kingdom that cannot be. Dalam nama Yesus, semua musuh dikalahkan. Yes. Dengan lebih keras church, nyatakan. God is fighting for us. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of, nyatakan, the enemy's defeated and we will shine. One more time, nyatakan, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy's defeated and we will shine. Katakan, I will live, I will live, I will not die. I will resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Katakan, I will live, I will. Ini pilihan kita Tuhan. Kami memilih untuk hidup. Kami deklarasikan Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Come on, church, lebih sungguh-sungguh katakan sekali lagi. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will live to high. Christ revealed, and I am healed. Let's go church. Katakan dalam in Jesus name, dalam nama Yesus. Katakan in Jesus name. In Jesus name. Here we go church. In Jesus name. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kasih Roh Kudus. Kami boleh ada saat ini, kami masih merasakan kasih karunia yang nyata di atas kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, kita mau tunduk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sungguh indah. Dia sungguh menakjubkan. Mari sama-sama kita fokus dan arahkan hati kita, naikkan pujian. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan.
kuasa atas kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami mau datang, kami mau mengakui bahwa Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita sama-sama naikkan sembah kita. Come on, let's every voice worship Him. Yes. Hallelujah.
3 menit ini angkat suara kita kepada Tuhan. Berhenti dan berpikir, ada begitu banyak yang kita bisa berikan kepada Tuhan di pagi hari ini sebagai korban ucapan syukur. Mengingat sepanjang minggu ini pertolongan apa yang jemaat Tuhan alami, berkat-berkat apa yang engkau terima dari hari Senin yang lalu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu hingga hari ini. Bukankah engkau mengalami kalau Dia sungguh-sungguh Allah yang setia? Bukankah engkau sungguh-sungguh mengalami bahwa Dia sudah menolong engkau sepanjang minggu ini dan tidak pernah terlambat? Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap makanan yang kami boleh nikmati di sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk setiap pekerjaan yang kami boleh lakukan yang Tuhan sedang percayakan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan sehingga kami bisa ada di rumah-Mu hari ini. Terima kasih untuk anggota keluarga yang memberikan kehangatan, penerimaan, dan kasih. Tuhan, kami mau belajar seperti Daud. Untuk sekali-kali kami tidak melupakan kebaikan-Mu, perbuatan-Mu, bahkan sejak zaman purbakala kata firman-Mu. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang selalu dipenuhi dengan ucapan syukur, kasih kepadamu yang tidak ada habis-habisnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih kami kembali bisa ada di rumah-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya ada berkat-berkat yang baik yang kami akan terima. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk damai-Mu. Hati kami siap Tuhan untuk belajar kembali daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin dan angkat Alkitab kita akan deklarasikan bersama-sama. Siap semuanya? 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Katakan, people is our mission, connect with God and make disciples. Boleh sambut kiri kanannya, katakan, it's good to see you. Selamat hari Minggu. Tuhan mengasihi engkau. Welcome di hari yang luar biasa ini buat teman-teman yang baik yang baru maupun yang sudah menjadi jemaat setia. Kita berada di ujung bulan November ya, Oktober dengan seri yang sangat memberkati, yaitu adalah Let God. Itu adalah seri kita pada bulan hari ini, pada beberapa minggu yang udah kita lewatin. Saya ingin mengajak kita semua melihat apa sih yang kita udah belajar. Bulan ini saya dan saudara diajarkan untuk mengerti bahwa yang terbaik di dalam hidup kita adalah apa? Membiarkan Tuhan yang benar-benar bekerja di tengah kehidupan saya dan saudara. Amin ya. Yang pertama-tama kita mengerti bahwa setiap keputusan yang saya dan saudara buat penting banget buat 3P, yaitu apa? Pause, stop dulu. Yang kedua, doa dulu atau pray. Dan baru kalau udah dengar dari Tuhan arahannya, kita memproses ya. Minggu kedua kita belajar dari Daud bahwa biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas kita ya. Kadang-kadang kita mengalami banyak hal-hal yang kayaknya nggak fair, nggak adil ya. Tapi mau nggak kita let God
to be our judge. Dia yang menghakimi, kita melakukan bagian kita, dia yang membela. Minggu lalu kita juga belajar sesuatu yang luar biasa, let God go before you. Artinya kita percaya bahwa di dalam perjalanan hidup kita ada Tuhan yang selalu jalan di depan kita. Ada Tuhan yang bakal bukakan pintu-pintu terlebih dahulu bagi kita. Ada Tuhan yang akan membimbing kita ke kini, ke sebelah kiri Bro Edi, ke sebelah kanan Bro Hans. Maju ke depan Sofian, jangan di sana, belok ke sini, stop di sini. Dan saya percaya kalau kita membiarkan Tuhan yang berjalan di depan kita nggak bakalan ngabisin waktu dalam hidup kita buat banyak salah langkah. Betul? Ada istilah trial and error. Tapi seharusnya kalau kita biarin Tuhan jalan di depan kita, nggak perlu tuh kita mengalami efek-efek daripada trial dan error yang kebanyakan ya. Dan hari ini nih luar biasa banget. Karena kita akan belajar tentang bagaimana membiarkan Tuhan bekerja di dalam waktunya. Katakan sama-sama, waktunya ya. Kenapa bagian ini sangat penting? Karena saya menyadari bukan hanya saudara, bahkan saya juga, kita ini sering gak sabaran ya kan. Kita pengen segala sesuatu itu terjadi dengan waktunya kita, hitung-hitungannya kita ya kan. Dengan perkiraan kita, dengan semua timeline yang kita coba susun. Padahal jelas banget waktunya kita kadang beda banget ya sama waktunya Tuhan ya. Waktunya kita itu jauh sekali prediksinya, perkiraannya, ketepatannya dengan waktunya Tuhan. Nah kita akan kembali melihat bahwa ada satu contoh nih, bukan kembali melihat ya, tapi ada satu contoh yang kita bisa ngelihat dari gambar di depan. Saya itu senang banget kalau sudah mulai masuk bulan yang ada berbernya karena musim mangga ya. Ada yang suka mangga juga sama kayak saya gitu ya. Saya selalu menantikan bulan September, Oktober, November, Desember ya. Karena ada musim mangga. Dan saya suka di bulan-bulan ini karena mangga-mangga yang saya beli ya kemungkinan besar untuk saya dapetin buah karbitan itu lebih kecil daripada kalau saya beli di bukan bulan musimnya. Apa sih buah karbitan? Buah karbitan itu secara fisik biasanya mirip dengan buah yang matang di pohon ya. Kalau dilihat sekilas misalnya mangga itu sama-sama warnanya mungkin kuning ya. Kelihatannya matang dan kelihatannya cantik. Tetapi nanti begitu dibelah mulai kelihatan bedanya buah yang matang pohon dengan buah yang karbitan. Apa yang bisa saya temui atau teman-teman temui kalau makan mangga karbitan? Pertama, kita bisa ngerasain daging buahnya itu hambar, betul nggak? Kita udah ngebayangin, wah kayaknya warnanya kuning, bentuknya cantik, harusnya nih manis. Tetapi begitu kita potong, kita gigit, wah rasanya hambar, mengecewakan banget, ya kan? Bahkan agak asam. Tetapi yang paling mengerikan sebenarnya waktu kita biarkan 1-2 hari apa yang akan terjadi? Dia pasti cepat busuk ya. Bahkan kita bisa melihat di dalamnya ada kayak hitam-hitam gitu dah. Karena buah karbitan itu diberikan bahan kimia di dalamnya. Seperti itu ya kan. Nah begitu juga kehidupan kita. Buah yang dipaksa matang dengan bahan kimia supaya cepat dijual itu pasti beda banget dengan buah yang matang pohon. Nah seringkali kita seperti buah karbitan itu ya. Dari kehidupan kita pengen segala sesuatu dalam hidup kita itu dalam tanda kutip cepat matang. Kita pengen doa segera dijawab, masalah cepat selesai. Berkat yang kita butuhkan langsung datang saat itu juga. Tapi Tuhan tahu, kadang pematangan yang dipercepat itu tidak menghasilkan kedewasaan yang sejati. Betul? Ya kan? Dia seringkali membiarkan kita dalam tanda kutip matang di dalam waktunya karena dia mau membentuk banyak hal dalam diri kita.
Dia mau membentuk hati kita, dia mau membentuk karakter kita, dia mau mendewasakan iman saya dan saudara. Oleh karena itulah ada ayat firman Tuhan yang bilang ya, kamu tuh jangan mau jadi anak-anak gampang, ya kan? Ia menghajar anak yang orang yang dikasihinya sebagai anak. Nah, kita akan melihat di dalam 1 Samuel 26 ini sebuah kisah yang luar biasa. Saat itu Daud di dalam posisi di mana ia bisa saja mempercepat jalannya untuk dia segera menjadi raja. Kenapa? Karena dia dapat beberapa kali kesempatan, at least ya. Minggu lalu kita udah belajar dan juga minggu ini ada 2 kali kesempatan emas di mana dia bisa membunuh Saul dan sebenarnya dia bisa dengan segera menjadi raja pada waktu itu. Tetapi kita akan melihat nih hari ini kalau Daud itu memilih untuk menunggu waktunya Tuhan karena Daud tahu kalau Tuhan menjanjikan, Daud kan sudah di anointing, diurapi ya, one day dia akan menjadi raja. Daud tuh percaya banget Tuhan akan menepati janjinya. Tapi, ada kata tapinya, pada waktunya Tuhan. Daud gak mau mempercepat waktunya Tuhan dengan kesempatan-kesempatan yang terbuka, yang sepertinya kalau tidak hati-hati, wah itu kesempatan dari Tuhan. Dia bisa membunuh Saul. Jadi ini topik yang luar biasa banget. Mengapa? Karena kalau kita berbicara tentang God's timing is never late ya. Tetapi selalu apa? Ada tujuannya. Tuhan mau mempersiapkan kita untuk kita siap. Katakan amin. Ketika apa? Waktunya tiba. Mau semua dipersiapkan Tuhan? Di dalam waktu-waktu penantian seperti Daud, nggak enak sih emang. Tetapi kita akan melihat hari ini betapa kebenaran ini luar biasa. Kalau Tuhan meminta saya dan saudara untuk menunggu, at least ada 3 hal yang dia lagi mau persiapkan di dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama, Tuhan itu ingin membentuk hati saya. Katakan sama-sama, hati saya. Wow, ada apa dengan hati saya ya? Kok Tuhan harus membentuknya ya? Kita akan melihat bersama-sama dari ayat-ayat yang ada di 1 Samuel 26 ayat 4 sampai 10. Jadi ini ada sebuah setting yang agak sedikit berbeda nih dengan firman beberapa waktu yang lalu. Kalau beberapa waktu yang lalu terjadinya di mana? Di Gua En-Gedi ya, ingat ya pada waktu itu ya, terjadi di Gua En-Gedi. Nah tetapi kali ini terjadinya di padang gurun Sif. Apa yang terjadi? Kita baca bersama-sama dengan cepat, bareng-bareng aja ya. 1, 2, 3. Disuruhnya lah pengintai-pengintai, maka diketahuinya lah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah di sekelilingnya. Oke, saya berhenti dulu sampai di sini. Kali ini kejadiannya adalah Saul sedang berkemah di sebuah tempat dan Daud masuk ke situ ya. Nah, jadi kalau yang sebelumnya kan kejadiannya sebaliknya. Dan saat itu Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan dengan rakyat di sekelilingnya. Ayat ke-6 dan ke-7 kita baca sama-sama. 2, 3. Berbicaralah Daud kepada Amib orang Het itu dan kepada Abisai anak Seruya saudara Yoab katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam dan tampaklah di sana apa? Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan apa? Dengan tombak terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Sudah mulai bisa membayangkan? Saul tidur, ada tombak di sampingnya ya, dan Daud masuk beserta
Abisai ya. Apalagi yang terjadi? Ayat 8, 2, 3. Berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Ayat 10, lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kebayangkan waktu itu Abisai, ya kan, panglimanya Daud bilang, Tuanku Raja, ini kayaknya nggak kebetulan. Ini udah kejadian yang kedua kali. Kesempatan yang gampang banget kamu menghabisi Saul. Ingat ya, pada waktu itu Daud itu kan udah lama banget dikejar-kejar sama Raja Saul. Dia hidup di dalam penderitaan, keliling kemana-mana bersembunyi, ya kan. Dan itu sesuatu situasi yang sangat-sangat berat buat Saul. Jadi kalau ada untuk Daud, jadi kalau ada setting di mana sepertinya ada kesempatan yang gampang banget untuk mengakhiri konflik itu, bisa saja Daud agree dengan Abisai yang berkata, wah Raja, waktunya adalah sekarang. Ini kesempatan yang datang dari Tuhan. Masuk di akal kita semuanya? Bisa banget Daud mengiyakan ya dan berkata, iya benar juga ya. Jangan-jangan ini kesempatan yang datang dari Tuhan ya. Nah, tetapi Daud jelas-jelas menolak. Apa yang Daud katakan? Hati-hati loh. Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan tangan manusia tidak boleh menyentuh apa yang menjadi milik Tuhan. Jadi apa yang dilakukan Daud pada waktu itu? Daud hanya mengambil tombak dan kendi airnya Saul sebagai bukti. Dan nanti kita akan lihat dia hanya akan memanggil Raja Saul dari kejauhan. Untuk memberitahu bahwa tadinya aku tuh bisa bunuh kamu loh. Tetapi aku tidak melakukannya. Daud memilih tetap teguh untuk apa? Untuk menunggu waktunya Tuhan. Katakan sama-sama. Menunggu waktunya Tuhan untuk apa? Untuk Tuhan nanti mengangkat dia pada waktunya menjadi raja. Ya, itu yang Daud nyatakan dengan iman di hadapan Tuhan. Tuhan tuh punya cara loh. Nggak harus aku yang membunuh dia. Tuhan bisa punya cara. Kalau Tuhan nggak mau lagi Saul hidup, Tuhan bisa punya cara. Seperti yang Daud katakan di ayat-ayat ini. Apa yang saya dan saudara bisa pelajari dari bagian ini? Tidak semua kesempatan itu adalah tanda dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Tidak semua kesempatan dalam tanda kutip, kesempatannya pasti yang baik ya. Kalau kesempatan yang buruk mah udah pastilah. Kita udah dengan mudah menolak. Kadang kesempatan itu sepertinya baik. Masuk akal, masuk hitungan, masuk logika, ya kan? Sebab kadang kesempatan adalah ujian untuk melihat seberapa dalam kita percaya pada waktunya Tuhan. Tuhan membiarkan Daud menunggu dan membentuk hatinya, apakah ia akan mengambil jalan pintas atau menunggu cara Tuhan. Dan kita bersyukur kita bisa belajar dari Daud kalau dia menunggu waktunya Tuhan dengan integritas. Dalam hidup saya dan saudara, situasi-situasi seperti ini nih pasti terjadi. Bahkan mungkin sebagian dari kita lagi menunggu, ya kan? Waktunya Tuhan menggenapi janji-janjinya, betul? Banyak di antara kita yang mungkin udah cukup merasa lelah, cukup merasa capek. Dan kemudian tiba-tiba ada kesempatan dan kita langsung berpikir itu waktunya Tuhan. Tetapi hati-hati, kita perlu belajar bahwa seperti Daud, waktu menunggu kadang ada 3 hal yang Tuhan ingin kita belajar. Yang pertama,
menilai dari keadaan dan berjalan dengan iman. Ya, kedua, kita bisa belajar dan kita bisa melepaskan kendali dan belajar percaya seperti di dalam Mazmur 37 ayat 5 ya, ada ayatnya kan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Dan yang ketiga, hati apa yang lagi dibentuk dari hidup saya dan saudara itu adalah kita belajar untuk nggak takut ketinggalan. Kenapa? Karena Tuhan mau belajar kita menanti dengan sabar. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Banyak orang gagal itu bukan tidak punya kesempatan, karena tetapi tidak menunggu waktu yang tepat. Coba kita bayangkan, ya kan? Jika ada kesempatan yang datang daripada kita, misal peluang bisnis yang terbuka, tetapi kita harus mengorbankan integritas. Itu tentu bukan caranya Tuhan, ya kan? Itu artinya bukan waktunya Tuhan. Jika sebuah hubungan yang mungkin beberapa dari kita sedang bangun di tempat ini, anak-anak muda ya, tetapi hubungan itu kita sadari menjauhkan kita, bahkan pasangan kita daripada Tuhan, mungkin itu juga bukan waktunya Tuhan untuk kita melanjutkan hubungan itu. Jika jalan pintas terlihat cepat, tetapi mengabaikan proses yang Tuhan mau kita lewati, itu mungkin juga bukan waktunya Tuhan. Bahkan mungkin para pelajar di tempat ini gitu ya, wah kesempatan menyontek terbuka besar ya kan. Itu udah jelas bukan waktunya dan caranya Tuhan. Daud tahu itu bukan kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi kesempatan untuk membuktikan imannya. Ya benar, dia ingin mahkota raja tetapi dengan caranya Tuhan. Nah, jadi apa yang kita bisa belajar dari yang pertama ini? Yang pertama-tama dan yang terutama saya percaya di dalam proses kita menunggu, Tuhan sedang memurnikan hati saya dan saudara. Amin. Ada enggak PR-PR yang saudara bisa sadari sih? Iya benar, masih banyak nih di dalam saya ini yang harus dibereskan. Dan Tuhan menggunakan waktu menunggu itu untuk membereskan hati kita. Jadi bagus banget untuk kita selalu bertanya. Waktu kita berada di sebuah posisi menunggu dan kayaknya kita belum bisa melihat ya akhir dari masa tunggu itu. Kita bisa menggunakan waktu-waktu itu untuk kembali bertanya kepada Tuhan, Tuhan di masa-masa ini Tuhan lagi mau proses apa sih di dalam hati saya. Daripada kita menghabiskan energi, depresi dan berpikir kok nggak ada ya jalan keluarnya. Tapi mungkin itu waktunya untuk kita pause, pray, dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa sih di dalam saya ini yang masih belum beres? Apa sih di dalam hatiku ini yang masih Tuhan mau benerin? Dan saya percaya Tuhan akan memberitahu itu kepada kita. Amin. Yang kedua, waktu Daud mengalami hal ini, dia tahu banget bahwa Tuhan itu lagi shaping karakternya dia. Kita lihat dari setting ini, dari mana sih karakter Daud itu dibentuk. Kita lihat di dalam ayat 17 dan 18, seperti tadi saya katakan, setelah dia mengambil tombaknya dan kendinya, yang terjadi di ayat 17, Saul itu mendengar suara Daud yang memanggilnya dari kejauhan, ya kan? Oleh karena itu dikatakan, suaramu itu kah anakku Daud? Jawab Daud katanya, suaraku tuanku raja. Di sini kita akan melihat satu hal yang luar biasa. Di dalam keadaan yang seharusnya Daud hilang respect kepada Saul raja yang dia look up, tetapi berkali-kali melakukan hal yang sangat buruk sebagai seorang raja, dia tetap menunjukkan respect. Dengan apa? Kita lihat di ayat yang ke-17 ini, dia selalu berkata, Tuanku Raja.
Lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Dia tetap merendahkan dirinya. Walaupun pada waktu itu dia sudah jelas posisinya sudah bisa dibilang sebagai orang yang di atas angin ya. Karena dia bisa saja berkali-kali membunuh sang raja. Apa yang telah kuperbuat? Apa kejahatan yang melekat pada tanganku? Ya, dan Daud terus merendahkan diri dengan menyebut dirinya apa? Hamba, dan Saul itu adalah Tuan. Ya, dan kita melihat terus di ayat yang berikutnya bagaimana komunikasi ini berlanjut dengan Daud menunjukkan respeknya. Bahkan dikatakan di sini di bagian-bagian ayat 22, 23 ada kesempatan Daud untuk berkata-kata dengan arogan. Dia tetap berkata, inilah tombak itu ya Tuanku Raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Dan di ayat yang ke-23 Daud berkata sesuatu yang luar biasa. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Again ya, Daud tetap menunjukkan respect yang luar biasa kepada Raja Saul. Ia tetap rendah hati, ia tetap menyebut dirinya hamba. Dan apa sebenarnya yang sangat penting dari bagian ini? Melalui hal ini, Tuhan itu tidak hanya melatih Daud ya, untuk one day dia menjadi raja secara posisi, tetapi juga secara karakter. 3 ujian di dalam penantian Daud itu benar-benar menguji Daud. Yang pertama, Daud diuji di dalam kerendahan hati. Mari kita refleksi di dalam diri kita masing-masing. Apakah sebenarnya ini juga yang sedang Tuhan mau untuk kita memilikinya? Apakah ada kesombongan-kesombongan di dalam karakter kita yang Tuhan lagi mau kikis? Dari Daud kita belajar bahwa kerendahan hati sejati itu nanti terlihat waktu kita memperlakukan, bukan dari saat kita memperlakukan orang yang menghormati kita. Kalau itu sih gampang, betul nggak? Kalau orang itu bisa direspek ya, orang itu selalu memberikan teladan yang baik, oh gampang banget kita merespek. Dengan naturalnya kita bisa merespek orang-orang tersebut. Tetapi seringkali yang terjadi sebaliknya. Orang tua yang kita harapkan bisa menjadi teladan justru melakukan yang sebaliknya. Pemimpin kita, ya kan, atasan kita, mentor kita. Kita mulai dibukakan tuh kekurangan-kekurangannya, keburukannya. Bisakah kita tetap merendahkan hati dan menunjukkan respek kita kepadanya, ya? Mengapa? Karena dikatakan di sini bahwa kerendahan hati sejati terlihat bukan dari cara kita memperlakukan orang yang menghormati kita, tetapi apa? Orang yang menyakiti kita. Daud tahu bahwa tahta bukan untuk direbut, tetapi diterima pada waktunya Tuhan. Untuk itulah dia tetap merendahkan hatinya. Yang kedua, kalau berbicara tentang karakter, itu berbicara tentang integritas. Integritas sejati juga bukan terjadi waktu kita dipuji, di-appreciate, diberikan penghargaan ya. Tetapi justru saat saya dan saudara diperlakukan tidak adil. Daud tidak menjadikan lukanya dia ya, karena apa yang dilakukan Saul kepadanya sebagai alasan untuk berbuat dosa. Ia memilih untuk terus taat kepada Tuhan. Karena ukuran kebenarannya Daud itu bukan berdasarkan tindakannya Saul, tetapi karakter apa yang Tuhan mau bentuk di dalam hidup dia. Dan yang ketiga, waktu berbicara tentang karakter, Tuhan juga sedang melatih saya dan saudara untuk punya point of view, cara pandang yang benar atas banyak hal-hal yang sedang kita
hadapi di dalam hidup kita. Dan saya rasa ini sesuatu yang sangat-sangat sulit dan seringkali menjadi struggle setiap kita. Karena kita dibesarkan dengan cara pandang yang mungkin sudah biasa kita jalani berpuluh-puluh tahun. Apa yang Daud katakan, Tuhan akan membalas setiap orang menurut kebenaran dan kesetiaannya. Gak mudah ya untuk bisa ngomong seperti itu. Daud tidak mencari pembenaran diri, tetapi menyerahkan hasilnya sama Tuhan kan. Jadi dia punya cara pandang. Oh, menunggu itu bukan berarti aku lemah. Menunggu itu berarti aku lagi percaya nih sama Tuhan. Daud juga punya cara pandang. Kemenangan sejati itu bukan saat musuh jatuh. Ini sesuatu yang mungkin common sense ya di dalam dunia peperangan kan. Kalau musuh kita kalahkan, kalau musuh kita jatuhkan, itu artinya kemenangan. Tetapi Daud punya cara pandang yang berbeda. Cara pandangnya Tuhan. Kemenangan sejati bukan saat musuh jatuh. Tetapi apa, dengar baik-baik. Saat hati saya tetap benar di hadapan Tuhan. Luar biasa ya. Wow. Jadi ini yang Daud alami. Saudara mau gak mengalami ini? Bahwa padang belantara tidak membuat Daud menjadi pahit, tetapi membuatnya lebih baik karena ia membiarkan Tuhan yang berperang dan membentuk karakternya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Seringkali yang terjadi adalah sebaliknya kan. Waktu Tuhan izinkan saya dan saudara ada di padang belantara, tempat penantian yang tidak mudah, yang penuh dengan ketidakpastian, itu mengusik hati saya dan saudara menjadi pahit. Betul? Meragukan Tuhan, mempertanyakan Tuhan, mengendorkan iman kita. Tetapi luar biasa sekali, Tuhan lagi memurnikan karakter saya dan saudara. Bukankah orang-orang yang berhasil di dalam Alkitab itu kita udah tahu banget lah ya Bapak dan Ibu semuanya. Enggak ada semua tuh yang caranya instan. Semua harus melewati padang belantara penantian. Abraham 25 tahun loh menunggu hanya untuk mendapatkan anak Ishak. Yakub menunggu 20 tahun, ya enggak bolak-balik ditipu kan? Karena dia ingin menikah dengan anaknya Laban yang dia cintai. Yusuf menunggu 13 tahun. Daripada waktu dia mimpi one day dia akan menjadi pemimpin, ya kan? Ingat mimpi dia waktu dia masih muda dengan mengenakan jubah warna-warni dari ayahnya. Sampai itu tergenapi, dia menjadi salah satu pemimpin di Mesir. Israel bahkan menunggu 70 tahun di dalam pembuangan. Ada enggak yang udah menunggu lebih lama dari tokoh-tokoh ini? Kayaknya sebagian dari kita mungkin belum terlalu lama ya, sampai seperti Abraham 25 tahun, 70 tahun. Setiap kita punya masa penantian. Tetapi saya ingin mengajak kita semua mengamenkan. Jangan biarkan waktu tunggu itu menjadi sia-sia. Ya, pastikan engkau menggunakan itu untuk membiarkan Tuhan membentuk karaktermu. God's delay are not God's denials, but they are divine preparation. Amin. Yakobus 1 ayat 4 luar biasa sekali berkata, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saya berharap kebenaran ini benar-benar menjadi sebuah kebenaran yang bisa kita aplikasikan untuk setiap kita. Waktu nanti masa penantian itu tiba ya, Tuhan menjawabnya, kita menerimanya, kita boleh dengan berbangga berkata, Tuhan terima kasih karena aku disuruh tunggu dulu. Karena kalau aku nggak nunggu, mungkin aku nggak bisa sanggup nih terima berkat ini. Mungkin kalau aku dulu nggak disuruh Tuhan menunggu, karakterku belum cukup kuat untuk aku ada di posisi kepemimpinan ini. Tuhan terima kasih dan terima kasih. Karena engkau nggak menyia-nyiakan waktu tunggu itu.
Amin. Jadi ayo tambahkan di dalam catatan doa-doamu. Tulis, Tuhan, karakter apa yang masih harus di-checklist aku beresin. Apa yang ada di dalam hatiku yang masih aku harus benerin. Buat checklist itu. Dan nanti kita akan ngeliat, wow, luar biasa sekali ya. Gak pernah ada waktu tunggu yang Tuhan biarkan sia-sia saya dan saudara lewati. Amin. Dan yang terakhir, katakan sama-sama, in His time, let God fulfill His promises ya. Pada waktunya Tuhan, Tuhan itu nggak mungkin tidak pernah menggagalkan apa yang Dia sudah janjikan. Sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Ayat 25, ayat yang terakhir kita baca sama-sama, 23. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud, apapun juga yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanan dan pulanglah Saul. Iya. Jadi di sini apa yang kita lihat? Kita lihat Daud berkata, seperti nyawamu berharga di mataku, demikian hendaklah nyawaku berharga di mata Tuhan. Artinya apa? Daud ini benar-benar percaya loh, lewat semua yang udah dia lewati, wah gak mungkin Tuhan itu bakal menggagalkan apa yang udah dijanjikan sama dia. Dia kan udah dijanjikan, sudah diurapi one day bakal menjadi raja. Dan karena dia percayanya penuh tuh sama Tuhan, dia gak keganggu dengan kiri kanannya, dengan kesempatan-kesempatan yang ada untuk dia memenuhi janji yang dia terima dari Tuhan itu dengan cara-caranya. Walaupun Daud nggak tahu kapan waktunya, bagaimana itu nanti terjadinya, ia tetap berjalan dengan iman. Dan benar ya, pada akhirnya sih apa ujung ceritanya? Daud itu akhirnya menjadi raja setelah Saul mati ya. Tuhan fulfill the promise. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun kita menganggap bahwa wah mungkin Tuhan lupa, tapi enggak. Tuhan enggak pernah lupa. Kita baca sama-sama 2-3. Apakah kita bisa meneruskan perjalanan dengan percaya Tuhan akan menepati janjinya? Semua boleh jawab? Amin. Bisa banget. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Benar enggak sih? Benar, lihat aja. Beberapa ribu tahun yang lalu Tuhan pernah berjanji kan, aku gak akan pernah lagi menghukum dunia ini dengan air bah. Aku taruh pelangi sebagai tanda perjanjianku. Apakah sampai hari ini Tuhan lalai menepati janjinya? No, benar ada banjir di berbagai belahan dunia. Tapi tidak pernah Tuhan berjanji akan melakukan seperti yang ada pada zaman Nuh, ya kan? Yang mengikuti bacaan Alkitab di dalam kitab Raja-Raja, ada yang ikut journaling, kita lagi melihat Tuhan udah berjanji kepada Daud akan menjaga keturunannya. Walaupun setelah itu ada Yerobeam, Rehabeam dan raja-raja yang tidak takut kepada Tuhan. Berkali-kali saya membaca ada ayat-ayat yang berkata tetapi Tuhan masih ingat apa yang dia pernah janjikan kepada Daud. Ya, demikian pula kepada saya dan saudara. Setiap janji yang kau terima, Tuhan akan fulfill. Amin. Yuk taruh iman kita di hadapan Tuhan ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Katakan sama-sama, Tuhan tidak lalai menepati janjinya ya. Iman bukan hanya percaya ya kan, Tuhan mampu, tetapi juga apa? Percaya kalau Tuhan bakal fulfill itu pada waktunya. Saya suka banget dengan kata-kata ini, let God write the story, the ending will always be worth to wait. Termasuk anak-anak muda ya, ada istilah worth the wait ya. Di dalam hubungan
pertemanan kalian, berpacaran, memilih teman hidup, ingat ada satu kata yang sangat indah juga yang berkata apa? True love waits ya. Ada sesuatu yang sangat berharga untuk dinantikan. Di dalam engkau menjalin hubungan yaitu kekudusan. Tuhan akan memberikan reward yang khusus waktu kita melakukan ini. Dan yang terakhir, kita akan melihat bahwa walaupun kadang kita berpikir bahwa itu bisa aja terlambat, tetapi bagi Tuhan tidak pernah terlambat ya. Ada satu ilustrasi yang sangat luar biasa dan ini saya kemarin waktu baru pindah rumah, saya dengan sedikit impulsif ya, itu beli pohon-pohon bonsai teman-teman gitu ya. Wah saya beli tuh pohon-pohon bonsai lucu banget kecil-kecil gitu ya. Belinya online lagi. Begitu sampai rumah bagus banget. Ini saya beli berapa biji gitu ya. Wah keren banget ya, dijanjiinnya sama yang jualnya, ini nanti ada yang bisa berbuah loh Bu, kecil-kecil gitu ya, buah jeruk mandarin, saya beli yang melati Jepang lah apa ya, pokoknya lucu. Ya, tetapi kalau ada yang datang ke rumah saya sekarang semuanya udah mati, nggak ada yang hidup gitu ya. Tetapi apa yang saya bisa belajar dari pohon bonsai ini, sama seperti pohon bonsai ya, apa sih yang bisa saya pelajari? Dia itu cepet banget tumbuh, ya kan, rapi, indah, tapi kecil. Mungkin untuk mengerjakan pohon bonsai ini beberapa bulan aja cukup, udah siap dijual. Tapi tampak indah, ya kan? Tetapi pohon yang satunya ya, ini dari benih yang mungkin sama, itu bisa berbeda banget. Pohon yang di sebelah sini, yang digambar besar ini adalah pohon yang pasti butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun ya, untuk bisa menjadi besar seperti ini. Ada pohon beringin yang bisa dijadikan bonsai kecil, ada pohon beringin yang benar-benar bisa menjadi besar dan sebegitu rindangnya. Akarnya dalam, batangnya kokoh. Sehingga pohon ini akan bertahan di tengah badai, hujan, dan bisa menjadi perteduhan bagi banyak orang. Iya, fast growth kadang impress people. Tetapi deep growth pleases God. Saya percaya di tempat ini beberapa orang membutuhkan statement ini. Tuhan lagi membentuk hatimu, imanmu, karaktermu untuk engkau bisa menyenangkan Tuhan di waktu-waktu tunggu ini. Yuk, buat komitmen pada pagi hari ini. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku gak mau padang gurun penantian ini membuat aku menjadi pahit. Aku mau seperti Daud, padang penantian itu, waktu penantian itu menjadi waktu-waktu yang sangat-sangat berharga. Karena Tuhan kau lagi menyingkapkan semua yang terselubung di dalam diriku. Yang tidak murni, yang masih tidak berkenan, ketakutan, luka, kebebalan hati, cara kita berpikir yang gak berkenan di hadapan Tuhan, point of view yang salah. Ayo, saya ngajak kita jadi anak-anak Tuhan yang bukan sekedar anak-anak gampangan. Kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang berkata, Tuhan, ayo murnikan aku. Ayo bilang sama Tuhan, Tuhan, sakit aku tahu, gak mudah saya tahu. Tapi emang masih banyak PR sih di dalam diriku. Bagi engkau, memberi berkat itu sesuatu yang mudah. Amin. Bagi Tuhan menjawab masalahmu, itu semudah saya dan saudara membalikan telapak tangan. Tetapi kalau berbicara tentang Tuhan membentuk hati, mengasah karakter, mengubah cara pikir,
Itu butuh waktu. Karena kalau engkau dan saya enggak bersedia, Tuhan enggak akan memaksakan itu di dalam diri kita. Itulah kenapa seringkali waktu tunggumu menjadi panjang dan lama. Enggak selesai-selesai. Karena itu hari ini, ambil waktu sama Tuhan. Roh Kudus lagi ngomong masing-masing di dalam kehidupanmu. Bilang pada Tuhan apa yang kau rasakan. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan suatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yuk kita bangkit berdiri dan nyanyi sebagai doa saya dan saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sungguh Engkau kasihi. Tuhan Yesus, setiap penantian yang ada di dalam kehidupan mereka, hamba berdoa tidak akan pernah menjadi waktu tunggu yang sia-sia. Tuhan, saat kami berdiri di hadapan-Mu, saat kami mengarahkan wajah kami kepadamu, mengangkat tangan kami, Tuhan Yesus, ini satu doa kami. Tuhan, silahkan bentuk hati kami. Silahkan asah karakter kami. Tuhan, ubah cara kami berpikir dan memandang segala-galanya. Seperti Daud
yang berkata, singkapkan semua yang terselubung. Demikianlah ini menjadi doa kami pada pagi hari ini. Yes, yes. Tuhan, kami percaya mulai hari ini setiap waktu penantian yang memang kami tidak tahu mungkin Tuhan kapan itu akan berhentinya, itu akan Engkau ubah menjadi waktu-waktu yang indah. Karena Engkau adalah penjunan dan kami adalah tanah liat. Kami siap bekerja sama dengan Engkau ya Tuhan, untuk dibentuk, dimurnikan sesuai dengan yang Engkau mau. Terima dengan iman teman-teman semuanya saat ini. Segala intimidasi daripada kuasa kegelapan, segala pikiran-pikiran yang mungkin datang dan melemahkan engkau, pada pagi hari ini Tuhan angkat daripada hati dan kehidupanmu. Engkau boleh melihat dengan cara yang baru bahwa sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan untuk sesuatu yang besar di dalam kehidupanmu. Dan Dia sedang make sure, Dia sedang memastikan engkau siap di waktu itu, di saat itu, saat jawaban doa datang, saat breakthrough terjadi. Ayo gandeng tangannya Tuhan, kerjasama dengan Dia, terbuka, tetap rendah hati, dan terus tanya kepada Tuhan, what's next Lord? Apalagi Tuhan? Tuhan apalagi Tuhan? Murnikan aku terus Tuhan, siapkan aku Tuhan. Dan saya sungguh boleh melihat dengan mata iman di tempat ini, di gereja ini, Tuhan lagi membentuk anak-anaknya yang bukanlah anak-anak gampangan, tetapi murid-murid Tuhan yang sejati, yang matang, yang dewasa, yang tidak gentar karena masalah yang datang dalam hidupmu, yang punya kesabaran dan kesetiaan untuk menunggu dan tetap percaya kepada janjinya. Terima kasih Tuhan, kami terima the boldness of the Holy Spirit, Roh-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita boleh katakan, amin. God bless you. Shalom FJ Family. Senang banget bisa balik lagi bawain pengumuman minggu ini buat kalian semua. Ada banyak banget hal seru yang udah disiapin dan pastinya sayang banget kalau sampai kelewatan. Bulan lalu kita belajar tentang a place of pressure. Bahwa dalam tekanan kita belajar untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Pesannya let go and let God. Memasuki bulan Oktober, melalui 1 Samuel 23-26 kita melihat bagaimana Daud belajar berhenti menghitung dan membiarkan Allah yang bekerja. Ia belajar bahwa ketaatan bukan tentang transaksi, keadilan bukan di tangannya, penyediaan Tuhan bisa datang dengan cara terduga, dan waktu Tuhan selalu lebih sempurna daripada perhitungan manusia. Karena itu, tema kita bulan ini adalah Let God. Artinya kita tidak jatuh pada spirit of entitlement, tidak mendahului Tuhan dan tidak memaksakan waktu kita sendiri. Kita mau melatih hati untuk percaya penuh bahwa Allah selalu bekerja dengan caranya yang terbaik. Mari jalani bulan ini dengan sikap hati yang berkata, bukan aku, tapi biarlah Tuhan yang bekerja. Let God. Buat semua jemaat yang baru pertama kali hadir, welcome home. Kamu bukan datang ke sini secara kebetulan. Kamu adalah jawaban doa bagi kami. Setelah ibadah, jangan lupa mampir ke Connect Lounge ya, supaya kita bisa saling mengenal lebih dekat. Memberi bukan cuma rutinitas, tapi ungkapan kasih dan penyembahan kita. Kamu bisa memberi melalui transfer bank, kris, ataupun langsung di lokasi ibadah. Ingat, hati yang memberi adalah hati yang diberkati. Buat teman-teman yang mau merasakan hadirat Tuhan dari rumah, jangan khawatir. Karena kita punya LDW, Lockdown Worship. Ingat, hadirat Tuhan itu nggak terbatas tempat. Jadi yuk, tetap setia dan connect sama Tuhan lewat Lockdown Worship melalui live Instagram @dev_rustanto jam 7 sampai jam 7.45 pagi. Dan nyalain api penyembahan kita dari rumah masing-masing. Next, kita punya agenda yang pasti udah ditunggu-tunggu. Super Sunday. Minggu ini ada 2 sesi ibadah utama, jam 9 dan jam 11 siang. Dan buat keluarga yang punya anak kecil ada kabar baik loh, karena ada kids service khusus jam 9 pagi. Jadi pastikan seluruh keluarga bisa ikut ibadah sesuai jamnya masing-masing, oke? Sekarang, buat kalian yang pengen makin konsisten sama firman Tuhan, coba deh mulai journaling pakai aplikasi YouVersion Bible App.
Caranya gampang. Download aplikasi Bible U Version dengan logo seperti di samping. Pada bagian browser, ketik International Full Gospel Fellowship. Pilih yang Pages, akan muncul tampilan seperti ini. Dan pilih bagian Plan. Akan muncul tampilan seperti ini. Pilih Bible Plan yang akan diikuti, klik Start. Ada dua pilihan, satu, join untuk diri sendiri, atau dua, join bersama teman. Nah, tinggal join aja ya, happy journaling. Dan ingat, kita nggak jalan sendirian. Ada iCare, tempat kita bisa sharing, doa bareng, dan saling support. Kalau kamu belum punya iCare, jangan nunggu-nunggu lagi deh. Segera gabung, hubungi nomor di bawah ini. Last but not least, buat kalian yang punya kerinduan untuk melayani, sekaranglah waktunya. Jadi volunteer dan pakai talenta yang Tuhan kasih, entah itu musik, multimedia, hospitality, dan banyak banget. Talenta teman-teman semua bisa dipakai untuk jadi berkat. Stay connect. Follow sosial media IFJF Jogja supaya kamu nggak ketinggalan info dan inspirasi. Instagram, YouTube, dan TikTok di IFJF Jogja. Alright church, that's all for today announcement. Remember, every moment we gather, every step we take, it's all about building His kingdom together. I love my church. We love our church. Have a blessed week and God bless you. Ya, siapa yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini? Tepuk tangan sekali lagi untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Henny yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya setiap kita yang ada di sini dan juga teman-teman Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini lewat streaming kita diberkati oleh Tuhan. Kita diingatkan lagi betapa penting untuk kita selalu ingat waktunya Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Nah, ada tambahan pengumuman Bapak Ibu semuanya. Kita akan mengadakan TYC Welcoming Party yang akan bertema Fit In, Breaking Free from People Pleasing. Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu 1 November 2025 jam 6 sore bertempat di IFJF Place yang berada di ruang bawah. Kita akan punya dress code yaitu linen outfit atau hippie style. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Koebet dan kesekretariatan atau juga bisa menghubungi Instagram di @tycifjfjogja. Oke, mari kita baca Ulangan 15 ayat 10. Engkau harus memberikan kepadanya dengan tangan terbuka dan janganlah hatimu menyesal ketika engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Mari kita berdiri dan angkat persembahan kita Bapak Ibu semua. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini dan kami siap memberikan Tuhan persembahan untuk sebagian dari berkat yang sudah kami terima sepanjang minggu ini Tuhan. Kami kembalikan ke rumah-Mu untuk menjadi berkat, untuk bisa membantu, menyalurkan berkat Tuhan ke orang-orang yang membutuhkan untuk perkembangan IFJF Jogja ini Tuhan. Dan kami siap memberi. Dan mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu semuanya. Waktu engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini dan melakukannya dalam kehidupanmu, ini janji Tuhan. Apapun yang dikerjakan tangan kita akan dibuat Tuhan berhasil. Kita akan terus naik dan tidak turun. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Bersatu jalan iblis mungkin akan menyerangmu, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita terima iman, kasih, pengharapan daripada Roh Kudus, damai sejahtera yang daripada Tuhan hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yang menerima berkat sukacita dari Tuhan, katakan amin. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Ku naik